dibuat joke seperti itu, sorry ngomong nih, with all due respect, I have a rights to talk. Bahwa itu nggak elok lah gitu. Ethics lagi. Nggak ethics. Ya sama dengan kayak dokter yang punya gelar Mars gitu kan, manajemen rumah sakit lu ketawain gitu. Iya. Itu kan nggak baik gitu ya. Jadi memang di bagian itu menurut saya sebaiknya tidak dilakukan. Nah kalau ditanya apakah ada sertifikasi, ini yang saya mau tegaskan. Orang Indonesia itu selalu menganggap, buat apa sertifikasi? Yang penting gue punya Ferrari, McLaren, nggak penting sertifikasi. Yang punya sertifikasi miskin kok hidupnya. Oh mungkin McLaren itu sertifikasinya kali. Bisa jadi. Udah punya kan? warna apa? Nggak ada, Bang. Nggak ada. Nggak ada. Kasian. Jadi kalian kan kalau masuk situ cerita pinter kan ya? Ternyata? Ya, hasilnya rungkat. Bang. Oh. Nggak ada belajar apa-apa juga. Berarti ya tidak masuk sana lebih pintar itu berarti. Ya kan secara tidak langsung walaupun tidak bisa itu. Jadi yang nggak minum tolak angin itu bodoh. Kan ada menyo ya kan. Iya, sekarang kita kerucutin ya. Itu biar- yang sertifikasi gue mau sedikit lanjutin. Lanjut. Jadi sertifikasi itu bukan jaminan lu bisa profit. Tapi sertifikasi, saya ulang-ulang terus nih. Sertifikasi adalah sebuah standarisasi untuk membuat kamu bisa menyajikan sesuatu yang tidak merugikan orang. Iya. Lu punya sertifikasi belum tentu untung, memang benar. Tapi lu nggak punya sertifikasi, kamu berpeluang menjerumuskan orang karena kamu tidak tahu aturan main dan etika. Minimum etika deh. Iya. Lu merasa diri lu pinter tentang kripto, lu jago. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi satu yang lu nggak bisa tahu adalah lu tidak punya etika. Karena lu tidak belajar bagaimana etika menjadi financial advisor. Kalau dalam kasus ini, mau lisensi OJK, Bapepti, sertifikasi internasional, itu jelas mengajarkan apa etika di dalam kita mengajar financial maupun membuat analisis. Ketika gue jadi analis di sekuritas, gue harus tanda tangan, bro. Iya. Bahwa saya merekomendasikan saham A, saya nggak boleh beli. Itu Tapi tanda masalah tangan. ini kan tidak ada OJK-nya ini barang setahu gua. Iya, betul. Tapi kan kalau kita bicara sudah memberikan nasihat advisory keuangan, kan ada asosiasi ataupun ada lembaga yang secara hukum ini bisa didengar. Itu. Jadi persoalan sertifikasi adalah untuk ada legalitas Yes. standing dan validasi secara hukum. Makanya orang tuh selalu melihat segala sesuatu itu dari sertifikat arahnya ke sana. Ketika itu tidak ada, mungkin itu jalan pintu masuk. Betul. Dan banyak orang bilang, di Indonesia semua bisa dibeli. Ya udah silakan beli sertifikat dulu, baru lu nipu orang. At least waktu lu mau nipu, lu punya sertifikat gitu loh. Jangan nipu kosong-kosongan, ibaratnya gitu. Kalau kita Iya. ngomong kasarnya. Tapi kalau kita bilang posisi mereka itu tidak sedap sih kalau kita bilang. Satu sisi itu kalian tuh sebenarnya tidak dipaksa. Iya. Kalian dengan willingness kalian sendiri, ya mungkin dengan motivasi mungkin. Pengen cepet dapat duit, pengen cepet kaya, kalian kemakan dengan isunya. Setahu gua ya, persoalan kripto itu yang diolah adalah narasi emosi. Sehingga orang itu berbondong-bondong masuk ke sana. Bener. Ketika orang berbondong-bondong masuk ke sana, harganya itu kan jadi ikut kan. Naik ya. Iya kan? Karena itu kan barang kosong. Algoritma kalau gue bilang, kalau tidak ada orang berinvestasi menaruh uang di sana, barang itu nol. Nggak jalan.